Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kuncoro. Saya mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Teknologi Nusantara dan saat ini saya berada di semester 4. Selanjutnya saya mempersilahkan teman saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anila. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran manajemen keuangan dengan dosen pengempu Bapak Agung Triputranto. Perkenalkan, nama saya Yuni Prihatini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Anggota kelompok Kuncoro, Yuni Prihatini, Anila. Dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Pembiayaan jangka pendek adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam periode yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Pembiayaan ini membantu perusahaan untuk menjaga kelancaran operasionalnya, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan kebutuhan operasional lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil pembiayaan jangka pendek diantaranya, yang pertama, kesiapan untuk menanggung risiko, terutama terkait ketepatan pembayaran dan beban bunga. Yang kedua, melakukan konsultasi yang matang terkait sistem dan informasi peminjaman dana. Jenis pendanaan jangka pendek dibagi menjadi 2, pendanaan spontan dan pendanaan dengan negosiasi. Pendanaan spontan yaitu sumber dana yang berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Pendanaan dengan negosiasi yaitu mengharuskan perusahaan untuk melakukan negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang digunakan oleh perusahaan. Contoh pendanaan spontan, misalnya hutang dagang. Perusahaan melakukan pembelian dengan jangka waktu 3 bulan. Pembelian selama setahun senilai 4 miliar, maka rata-rata hutang yang dimiliki perusahaan 4 miliar dibagi 4 menjadi 1 miliar. Kalau pembelian naik menjadi 4,4 miliar, maka rata-rata hutang 4,4 miliar dibagi 4 menjadi 1,1 miliar. Tambahan pendanaan sebesar 400 juta dibagi 4 miliar dikali 100% sama dengan 10%. Secara umum, terdapat 3 tipe hutang. Yang pertama ada open account, yang kedua notes payable, yang ketiga trade acceptance. Yang pertama, open account, yaitu penjual mengirimkan barang kepada pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Yang kedua, notes payable, yaitu pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga, trade acceptance, yaitu penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Syarat pembayaran dalam pendanaan spontan. Yang pertama ada cash on delivery atau COD, yaitu pembayaran pada saat pengiriman barang. Yang kedua, cash before delivery atau CBD, yaitu pembayaran pada saat pengiriman barang. Yang ketiga, net period, yaitu diskon jika pembayaran lebih awal. Net period, misal 2/10, N/30 atau 2/10, N/60. Periode diskonnya 10 hari, periode neto 20 hari, tingkat bunga setahun, 2. 2/98 dikali 360/20 dikali 100% sama dengan 36,7%. Periode diskonnya 10 hari, periode neto 50 hari, tingkat bunga setahun, 2. 2/98 dikali 360/50 dikali 100% sama dengan 14,7%. Pendanaan yang memerlukan negosiasi mengharuskan perusahaan untuk melakukan negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang digunakan oleh perusahaan
1. Commercial paper merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan mapan jangka waktu 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. 2. Pinjaman kredit berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman dari bank ada dua jenis, yaitu A. Kredit transaksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. B. Kredit line of credit. Dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon batas atas pinjaman. 3. Factoring atau anjak piutang, menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Piutang juga memperoleh manfaat karena factoring merupakan alternatif investasi. Contoh, PT berkembang ingin menghindari segala kesulitan proses pengumpulan piutang, sehingga perusahaan menjual factoring semua piutang. Pada akhir bulan, perusahaan anjak piutang menyediakan dana untuk membayar piutang yang telah jatuh tempo. Jika rata-rata piutang yang jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah dan komisi factoring sebesar 1,5% per bulan, dengan demikian dana yang dikeluarkan PT berkembang adalah 1,5% dikali 500 juta rupiah diambil 7.500.000 rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun. Jika perusahaan ingin menghemat biaya sebesar 2.500.000 rupiah per bulan, berapa bunga per tahun yang ditanggung perusahaan? KD sama dengan buka kurung 1 ditambah 5 per 500 tutup kurung 12 per 1 tutup kurung diambil 1 dikali 100% sama dengan 12,68%. Gambar proses penjualan piutang factoring adalah sebagai berikut. 1. Barang dikirim oleh perusahaan ke konsumen. 2. Kredit diajukan oleh perusahaan ke perusahaan anjak piutang. 3. Kredit dikabulkan oleh perusahaan anjak piutang. 4. Barang diterima konsumen. 5. Tagihan dibayar oleh konsumen ke perusahaan anjak piutang. 6. Dana diberikan oleh perusahaan anjak piutang ke perusahaan. Menjaminkan piutang. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman, leasing receivables. Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika pinjaman tidak dibayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Penjaminan bisa dilakukan atas semua piutang. Biaya kredit dengan jaminan piutang akan tergantung pada processing fee dan tingkat bunga yang dibebankan ke debitur. Contoh, PT Berkah mempunyai penjualan kredit setiap hari rata-rata 20 juta rupiah dan periode pengumpulan piutang mencapai 60 hari, sehingga rata-rata piutang dagang mencapai 1,2 miliar rupiah. Buka kurung 20 juta dikali 60. Semua piutang akan dijaminkan ke bank yang akan memberikan kredit. 75% dari rata-rata piutang dengan bunga 2,5 di atas free lending rate sebesar 16,5%. Kredit yang diperoleh dari bank 900 juta rupiah, buka kurung 75% dikali 1,2 miliar rupiah, tutup kurung selama 60 hari. Di samping itu, debitur dibebani 0,75% processing fee untuk piutang yang dijaminkan, sehingga perhitungan biaya kredit sebagai berikut. 2. 1. Menentukan bunga yang dibayar dan biaya lain. Processing fee. Buka kurung 0,75%, tutup kurung dikali buka kurung 20 juta rupiah, tutup kurung dikali buka kurung 60 hari tutup kurung sama dengan 9 juta rupiah. Bunga buka kurung 0,19 tutup kurung dikali buka kurung 900 juta rupiah tutup kurung dikali buka kurung 60 per 360 tutup kurung sama dengan 28.500.000 rupiah. Total biaya sama dengan 37.500.000 rupiah. 2. Biaya kredit setahun sebelum pajak. Buka kurung 1 ditambah 37,5 per 900 tutup kurung 360 per 60 diambil 1 tutup kurung dikali 100% sama dengan 0,2775 persamaan 27,75%. Processing fee meningkatkan biaya kredit dari 19% menjadi 27,75%. Menjaminkan barang dagangan atau persediaan.
Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Dalam hal ini, persediaan barang yang dijaminkan akan dipisahkan dengan persediaan barang lainnya. Selanjutnya, sebagai contoh, misal PT Bahagia akan menggunakan persediaan barang dagangannya seharga 1 miliar rupiah sebagai jaminan pinjaman kepada bank, di mana kredit diajukan selama 90 hari. Bank akan memberikan pinjaman senilai 70% dari nilai persediaan. Jika Pi yang diharapkan bank sebesar Rp110.000 per hari dengan bunga 17% per tahun, maka hitunglah berapa persen biaya yang harus dibayar perusahaan. Menentukan bunga dan biaya lain yang harus dibayar. Pi persediaan sama dengan Rp110.000 dikali 90 sama dengan Rp9.900.000 ditambah bunga sama dengan 17% dikali Rp700 juta dikali 90 per 360 sama dengan Rp29.750.000. Total biaya yaitu Rp39.650.000. Biaya kredit dalam setahun sebelum pajak. KD sama dengan 1 ditambah 39.650 per 700.000 pangkat 360 per 90 dikurangi 1 dikali 100%. KD sama dengan 24,6559%. Selanjutnya, akseptasi bank. Akseptasi bank merupakan pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir. Pada saat jatuh tempo, wesel dimaksud atau merupakan janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Akseptasi harus dinyatakan dengan kata akseptasi atau dalam cara lain yang sama, maksudnya tanda tangan saja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka. Surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi apabila telah diakseptasi. Wesel ini menjadi sama dengan promes yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo akseptor. Selanjutnya yaitu repurchase agreement. Repurchase agreement yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek yang dimana penjual berjanji untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu perhitungan tingkat bunga. Dalam perhitungan tingkat bunga, ada dua konsep perhitungan yang bisa digunakan yaitu collect basis dan discount basis. Misal, sebuah perusahaan akan menerima pinjaman sebesar Rp250 juta dengan membayar bunga sebesar Rp25 juta. Jika digunakan metode collect basis, pinjaman akan diterima pada awal periode sebesar nilai pinjaman yaitu Rp250 juta. Kemudian, pada akhir periode, perusahaan harus membayar sebesar Rp250 juta plus bunga 10% yaitu Rp25 juta. Jika digunakan metode discount basis, maka pinjaman yang akan diterima sebesar Rp225 juta, sehingga bunga yang dibebankan sebesar Rp25.000 per Rp225.000 dikali 100% sama dengan 11,11%. Kesimpulannya adalah, pembiayaan jangka pendek adalah alat yang krusial dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan, terutama untuk kebutuhan likuiditas dan pengelolaan kas. Dengan memilih jenis pembiayaan yang tepat, seperti hutang dagang, factoring, atau commercial papers, perusahaan dapat memastikan kelancaran kegiatan operasional sehari-hari tanpa terganggu oleh kendala keuangan. Meski demikian, penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis risiko dan efisiensi secara menyeluruh sebelum menggunakan pembiayaan jangka pendek, guna memastikan bahwa strategi pendanaan ini memberikan manfaat optimal tanpa meningkatkan beban keuangan yang berlebihan.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.